واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
warga Sumedang, saya menghimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hindari keramaian, hindari kerumunan, hindari kontak fisik, jaga jarak, terapkan pola hidup bersih dan sehat, minimalisasi penggunaan uang tunai saat bertransaksi. Untuk itu, kepada seluruh warga Sumedang, khususnya nasabah BJB, agar mengaktifkan mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash sebagai alat pembayaran digital. Download aplikasi mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash di Play Store dan App Store. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Para hadirin peserta Maghrib Ngaji Online yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua untuk terus dawam membaca, mendengarkan dan mengamalkan Al-Quran, termasuk malam hari ini. Alhamdulillah malam ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Yumnastiar atau Agim, yang akan bersama-sama kita ngaji bareng surat An-Nazi'at ayat 16-20. Terima kasih pada Agim, kita doakan Agim sehat, panjang usia dan selalu dimudahkan urusannya. Baik, hadirin yang berbahagia, kita sebelum membaca surat An-Nazi'at ayat 16-20, mari sebagaimana biasanya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dipanjangkan usia kita, dilapangkan rezeki kita, disolehkan putra-putri kita, dijauhkan dari COVID-19. Bil barokati ummil Quran Al-Fatihah.
Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita sama-sama membaca Quran surat An-Nazi'at ayat 16 sampai 20. Dengarkan panjang pondoknya, makharijul hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra. Shadaqallahul adzim. Baik, untuk tajwidnya, makharijul hurufnya berkaitan dengan Quran surat An-Nazi'at ayat 16 sampai 20 ini. Idna, na ini dua harokat, namanya matobi'i. Hamzah mati sebelumnya huruf berharokat patah. Kemudian idna dahu rabbuhu, ini mad silah qasiroh, di mana hak domir menghadapi huruf selain hamzah dibaca dua harokat. Rabbuhu bilwa, bilnya adalah alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca dengan jelas. Bilwa, wa-nya matobi'i dua harokat, setelah tanda fathah ada alif dibaca dua harokat matobi'i. Bilwa dil, dilnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini alif lam menghadapi huruf qamariyah, lamnya dibaca dengan jelas. Bilwadil muqaddasi tuwa, tuanya adalah mad iwad, huruf berharakat tanwin, huruf berharakat tanwin patah dibaca dalam keadaan waqaf atau berhenti, dibaca dua harokat dan tanwinnya dihilangkan. Jadi karena mad iwad ini di akhir kalimat tanwinnya dihilangkan, dibacanya tua dua harokat, jangan tuan ya. Baik, ayat 17-nya idhab, ini qalqalah sugro, huruf mati dibaca qalqalah mantul, namun pantulannya sedikit karena di tengah kalimat. Idhab, idhab ini qalqalah sugro, memantul dibacanya. Idhab di tengah kalimat. Kemudian matobi'i ila, lainnya matobi'i terdapat tanda fathah berdiri. Alif khonjariyah dibaca dua harokat ya. Ila fir, fir ini tarqiq ya. Ada ro mati sebelumnya berharokat kasroh, dibaca tarqiq atau tipis. Jadi fir, jadi kalau sebelumnya a berarti tebal ya, tafkhim. Ini tarqiq tipis. Ila fir'auna, inna ini gunnah. Setiap nun ada tanda tasjid dibaca gunah dengung 2-3 harokat. Innahu, hunya mad silah qasiroh. Innahu to, innahu togo mad silah qasiroh. Hak domir, domir itu kata ganti ya, di huruf hak besarnya itu menghadapi huruf selain hamzah dibaca 2 harokat. Togo, go-nya adalah mad tabi'i 2 harokat. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Baik, ayat 18-nya. Faqul hal laka ila an tazakka. Ini hal laka. Idghamnya mutamasilen. Jadi hal laka. Di lam kan ada tanda sukun, di lamnya yang kedua ada tanda tasdid. Di lam sukun bertemu dengan huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam berharokat tasdid, huruf yang sama. Jadi idgham mutamasilan bertemu dengan huruf yang sama. Cara membacanya huruf
lam pertama diidghamkan masuk kepada huruf lam yang kedua. Ya. Jadi ini idgham mutamasilan. Jadi sama lam ke lam. Faqul halaka. Jadi langsung dimasukkan ke lam yang kedua yang ada tanda tasdid. Faqul halaka. Sekali lagi, halaka ini idgham mutamasilan, idgham mutamasilan. Faqul halaka ila, ini mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, setelah tanda mad ada hamzah dalam kalimat berbeda. Dibaca ini wenang mad jaiz, dibaca 4 harokat. Jadi mad jaiz munfasil. Ila ang ini ikhfa, huruf nun mati bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfanya adalah huruf ta. Ang dibaca samar. Jadi ila ang ini ikhfa, nun mati menghadapi huruf ikhfa, huruf ta. Ang tazakka, kemudian ka-nya adalah mad tabi'i, terdapat tanda patah berdiri, dibaca 2 harokat. Ayat 19, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini fatah ilanya, laknya matubi'i ya, 2 harokat. Ila rabbika fatakhsha, sanya matubi'i 2 harokat. Ayat ke-20 yang terakhir, fa'arahul ayat, 2 harokat, ada tanda fathah berdiri. Kemudian arahul, ahulnya alif lam komariah, kemudian alif lam komariah juga, ayatal harahul ayatal kubro, kubnya adalah qalqalah sugro, huruf ba mati dibaca qalqalah memantul, sugro itu kecil ya, jadi pantulnya sedikit. Kalau kubro qalqalahnya besar, pantulannya apa tidak tipis gitu, tebal pantulannya kalau kubro. Nah, baik Bu dan Bapak yang saya hormati, itulah tajwidnya, makhorijul hurufnya berkaitan dengan surat An-Nazi'at ayat 16 sampai 20. Saja kita coba hubungkan dengan guru kita semua. Alhamdulillah menyambungkan dengan Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo AA. Bisa masuk? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. AA. Alhamdulillah. Ada Mang A. Saya, Masya Allah, senang sekali ini ikut kajian ini. Menyimak dari tadi. AA, terima kasih sekali atas kesediaan AA, kehadiran AA pada malam ini. Tentunya bagi kami semua ini merupakan sebuah kehormatan, kebanggaan, dan kebanggaan serta motivasi tersendiri bagi kami para peserta Maghrib Mengaji Online untuk bisa terus mengembangkan syiar Islam melalui acara Maghrib Mengaji Online. Makasih pada Agim, dan kita ketemu Ya, ini terakhir waktu bagi AA juga ikut acara ini. Senang AA lihatnya. Baru pertama kali AA ikut live IG seperti ini, pengalaman baru dan sangat menarik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. AA, terakhir kita ketemu waktu kami mengirimkan para ustadz untuk peningkatan kapasitas di Darut Tauhid. Jadi kami ada taklim aparatur, para kiai itu membina setiap dinas, ada pengajian rutin, dan dalam mereka peningkatan kapasitasnya waktu itu kami sekolahkan di Darut Tauhid, AA yang membukanya waktu itu.
sekalian sudah santri. Ya, Masih ingat masih ingat. Alhamdulillah. Senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa dulu peserta? Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala. Terima kasih nih Pak Ustadz. Lebih suka nyebut Ustadz aja daripada Bupati ya. Kalau Bupati mah nanti ada berhentinya, kalau Ustadz nggak ada berhentinya. Ini kehormatan bagi AA untuk bergabung dalam acara ini. Acara yang penuh barokah. Karena sibuk dengan kalam Allah. Dan ini kalau niatnya lurus, insya Allah bisa jadi ahlullah, keluarganya Allah, insya Allah. Ya. Sebelum saya persilakan untuk membaca dan menjelaskan makna dari kandungan ayat Quran yang dibaca. Perkenankan saya sedikit menyampaikan tentang Sumedang. Sumedang ini punya visi Sumedang simpati, Sumedang yang sejahtera, agamis, maju, profesional, dan kreatif. Sejahtera masyarakatnya, agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional aparaturnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dan kreatif ekonominya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Di misi kedua, Sumedang Agamis, kami ingin menguatkan nilai-nilai agama dalam tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Jadi menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Jadi antara programnya untuk Sumedang Agamis ada maghrib mengaji online, maghrib mengaji. Sekarang karena pandemik jadi maghrib mengaji online. Yang kedua ada koperasi syariah di tiap masjid besar untuk memberantas rentenir. Jadi kami latih para pemuda di tiap masjid besar, tiap kecamatan, dilatih manajemennya, kapasitasnya 4 hari, ada pendampingan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UNSAP dan STAI UNSAP, kemudian diberikan peralatan. Sekarang Alhamdulillah di 26 masjid besar sudah ada koperasi syariah yang memberikan bantuan modal untuk usaha kecil dalam mereka memberantas rentenir. Yang ketiga ada taklim aparatur, setiap dinas satu kiai memberikan pengajian rutin sekaligus sebagai penasihat dinas itu. Yang keempat ada wajib belajar diniyah 4 tahun bagi siswa SD yang beragama Islam di Sumedang ini, wajib sekolah agama di madrasah diniyah atau di TPA dan TPQ. Kemudian ijazahnya syarat masuk SMP. Di Sumedang ini tidak bisa masuk SMP yang beragama Islam kalau tidak punya ijazah dari madrasah diniyah atau dari TPA dan TPI. Itu untuk menguatkan agama kita sejak dini. Kemudian ada insentif guru ngaji, ada pembangunan ruang kelas baru bagi pesantren, ada rantang simpati untuk lansia dan fakir miskin, ada dokter atau layak rawat 109 bagi masyarakat yang sudah sepuh yang memerlukan pertolongan kesehatan bisa telepon 119. Dan saya sering menyampaikan pada apa ini, permudah urusan rakyat. Kalau kita mempermudah urusan rakyat, Allah akan mempermudah urusan hidup kita. Itu prinsip yang kami keluarkan. Doa dari AA, semoga kami amanah terus istiqomah menjalankan tugas ini dalam keberkahan. Masya Allah, senang sekali ya mendengarnya. Takdir jadi pemimpin itu Allah yang menentukan. Tetapi menjadi diberi kemuliaan itu ikhtiar. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan, jabatan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah ambil dari siapa yang kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah berikan kemuliaan. Jadi misah antara kepemimpinan dengan kemuliaan. Kalau diberi kepemimpinan digunakan dengan cara yang Allah sukai, maka Allah tempelkan kemuliaan. Tapi kalau diberi kepemimpinan tidak digunakan di jalan yang Allah sukai,
maka nauzubillah Allah tempelkan kehinaan. Senang mudah-mudahan ini selain Allah memberikan amanah kepemimpinan, juga Allah memberikan kemuliaan karena memuliakan agama Allah. Mohon maaf ini kalau harus menafsirkan An-Nazi'at ini, angkat tangan. Satu, kapasitas bukan sebagai ahli Quran ini ya, masih sama-sama belajar. Yang kedua, untuk menafsirkan itu kan perlu banyak dasar-dasar dan ilmu belum memadai. Kalau tidak keberatan, ingin mengisi yang lain sedikit yang berkaitan dengan Al-Quran, boleh? Mangga, silakan, Jadi yang 3 dihisab pertama nanti di akhirat adalah yang pertama mujahid. Ada yang berjuang siang malam sampai meninggal di medan perang, dan ketika dihisab Allah perlihatkan nikmat dan dia mengakui apa yang kau lakukan. Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Tapi Allah yang maha tahu segala-galanya berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang karena kamu ingin dianggap pemberani, dan Allah sudah dan orang-orang sudah melakukan itu. Engkau sudah dapatkan pujian itu. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Dia itu ngakunya lillahi ta'ala. Yang kurang cuma satu saja, hatinya. Ternyata hatinya lebih suka dengan pujian, penilaian, kedudukan di sisi makhluk dengan menggunakan hak Allah. Sehingga gagal semua perjuangannya. Dia syahid dalam pandangan orang di dunia, tapi dengan Allah. Yang kedua, yang dihisab adalah orang yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ada yang ketika ditampakkan, lalu apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar agama dan saya mendakwahkan, saya belajar Quran dan saya baca. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama, kamu dakwah karena ingin disebut alim, orang berilmu, dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Engkau dianggap kiai, mungkin ustazah, dan engkau baca Quran karena engkau ingin disebut qori, dan sudah engkau dapatkan. Ternyata diseret, nauzubillah, ke neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang Qurannya, yang kurang satu saja, hatinya. Niatnya kurang ikhlas, ternyata lebih suka dengan penilaian kedudukan di sisi makhluk. Gagal semua ilmu dan amalnya. Dan yang ketiga adalah yang sedekah. Ternyata sama, karena dia lebih suka disebut ahli sedekah. Apa artinya dari semua ini? Di balik semangat kita untuk belajar agama dan juga mengamalkan agama, tolong yang selalu harus kita perhatikan adalah niat. Niat ini seperti ruh, dan amal itu seperti jasad. Nah, banyak beramal, tidak ada niatnya, jadi kayak mayat. Salah niat, jadi bencana di akhirat. Tidak pakai niat, tidak jadi amal. Salah niat, jadi petaka. Maka bersamaan dengan kita memperbanyak belajar tentang agama, memperbanyak belajar dengan Al-Quran, jangan pernah lalai untuk selalu memperhatikan niat, memperbaharui niat di awal, di tengah, dan di akhir. Kenapa? Di awal bisa lurus, niatnya lillahi ta'ala. Ketika sedang perjalanan banyak pujian, jadi belok, bisa gagal di tengah bisa selamat, sesudah selesai bisa gagal juga karena kita jadi ria. Makanya saya senang sekali dengan acara ini acara yang Masya Allah berkah karunia Allah. Dan bersamaan itu setan tidak pernah berhenti untuk menipu kita. Jangan pernah lupakan itu ya.
setan itu fokus menipu kita, sungguh-sungguh menipu kita dengan berbagai cara menipu kita. Dan kalau kita sudah sibuk beramal, biasanya yang digelincirkan adalah niatnya. Iya. Nah, makanya mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan ini selalu lurus, bahwa kita baca Quran bukan untuk dipuji siapapun, bukan untuk dikagumi siapapun, bukan untuk piala, bukan untuk penghargaan, tapi setiap huruf yang kita baca mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Amin. Wah, kalau itu sudah Amin. tidak ada bandingannya. Suatu saat diminta memberikan kata ya tausiah dalam musabaqah tilawatil Quran. Aduh, tegang. Itu besar sekali acaranya. Aduh, Bapak, Ibu, adik-adik yang mengikuti musabaqah ini, semoga semuanya jadi juara. Heran ya nggak? Karena piala kan tidak banyak. Semuanya jadi juara di sisi Allah. Jangan sampai berlatih Quran siang malam, kemudian belajar Quran sungguh-sungguh, datang ke sini hanya untuk piala. Nauzubillah. Piala cuman plastik. Tidak ada apa-apanya, bisa beli sendiri piala. Hanya untuk piagam. Piagam cuma kertas. Hanya untuk uang. Uang tidak seberapa, besok pun juga habis. Pastikan semuanya niatnya lillahi ta'ala. Perkara siapa yang jadi juara sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Tetapi siapa yang bisa menjadikan amal soleh, itu tugas utamanya. Maka bacalah Quran sebaik mungkin dengan niat terbaik agar Allah suka. Kalau memang bagus jadi juara dan bekal selamat hatinya, silakan jadi juara dalam pujian orang. Tapi jadi juara bekal ria, bekal ujub, bekal takabur, mending nggak usah jadi juara. Demikian pula santri kalau mau ikut musabaqah, tolong doakan, kami mau pertandingan. Mau didoakan apa, nak, dek? Diam mereka. Mau didoakan juara? Enggak akan doakan juara. Ya, doakan supaya bisa melakukan musabaqah ini dengan niat terbaik, dengan cara terbaik, dan diberi kemampuan oleh Allah menerima takdir terbaik. Kalau jadi juara, dia mampu menyikapi hatinya supaya tidak ujub, tidak ria. Ya, kalau tidak jadi juara, dia ridho saja. Jadi yang penting niat yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan mampu menyikapi takdir terbaiknya. Luar biasa. Udah begitu. Jadi yang A sering menyampaikan itu, pertama luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, dan tawakal pada Allah. Ya. Kemudian mulai merubah itu 3M. Dan pasrahkan Diri sendiri, dari hal yang paling kecil, sekarang juga. Sekarang 3M-nya A, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Itu 3M ini yang kok dulu apa A. betul ini Pak Bupati. Saya pernah di sana dulu ikut mulai. Saya pernah ikut manajemen 3 hari di Darut Tauhid waktu jadi anggota DPRD Sumedang bersama Pak Bupati Pamispah waktu itu. Jadi luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Saya tahu surat gemaran A itu surat Al-Ma'un. Betul. Itu favorit. Kenapa Favorit. senang surat Al-Ma'un? Karena di sana jelas sekali ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Nah, takut sekali ini. Saya termasuk orang yang mendustakan agama. Satu adalah orang yang ketus, bersikap tidak baik, menghardik anak yatim, tidak punya kepekaan, kepedulian, kasih sayang ke anak yatim. Satu, itu pendusta agama. Boleh sebutkan ini? Yang kedua, tidak mau mengajak orang memberi makan orang miskin. Ini penting sekali. Memberi makan itu ya, mengajak. Jadi selain kita memberi, juga kita mengajak orang lain memberi. Jadi orang yang tidak peduli kepada orang lapar termasuk pendusta agama. Kemudian yang ketiga,
Fawailul lil musallin. Celaka nih orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai. Sholat sih sholat, tapi pikiran kemana sujud saat kita terdekat dengan Allah, nggak ingat tuh ke Allah. Doa di antara dua sujud, nggak ingat juga lagi doa. Ini kan bahaya itu. Iya. Putus kah? Ya. Masih kedengar nggak nih, Pak? Ya, dengar A. Ya. Dan orang yang ria, ini dia nih, orang yang suka memamerkan ibadah hak Allah demi penilaian makhluk, itu ternyata pendusta agama dan orang yang enggan menolong orang lain dengan sesuatu yang berguna. Jadi kita punya sesuatu dan kita bisa menolong, tapi kita enggan, nggak mau. Nah, itu dusta agama. Nah, takutlah. Begitu. Ya, betul, A. Jadi kebetulan Sekarang apa nasihat Ustadz buat AA nih, Pak Bupati? enggak A. Itu mah cukup AA ke Pak UAS aja dulu di dialognya seperti itu. A, itu kebetulan yang rantang simpati itu betul-betul bagian dari insya Allah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Breakdown gambaran kebijakan programnya adalah rantang simpati bagi lansia yang sebatang kara dan fakir miskin. Jadi kami senantiasa melarutkan nilai agama dalam kebijakan-kebijakan di pemerintahan menjadi sebuah program yang konkret. AA bisa disampaikan perasaan AA ketika membiasakan membaca Al-Quran itu seperti apa mungkin dalam kehidupan AA? Ya, akan belum termasuk orang yang hafal Quran. Tetapi berusahanya adalah kalau dapat satu ayat, misalkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Surat Al-Hadid ayat 4. Nah, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Nah, kalau baca ayat ini selalu gitu. Jadi, Allah sedang bersama saya. Allah sedang menatap saya. Jadi ayat ini hidup dalam keseharian. Atau misalkan tentang Al-Hujurat ayat 11, 12. Atau innamal mu'minuna ikhwah. Lihat orang, oh ini saudara saya, ini saudara saya. Oh beda pendapat ya nggak apa-apa, tapi ini saudara saya. Terus mempraktekkan sebisa mungkin karena hafalannya belum banyak. Jadi apa yang sudah diketahui itu diupayakan benar-benar nempel menjadi bagian keseharian kita. Misalkan jangan berburuk sangka ya, Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi kalau ada apa-apa, belajar untuk cari 1001 alasan berbaik sangka. Sangka sekuat tenaga sampai Allah memberi fakta. Wala tajassasu, sekuatnya jangan nyari aib kecuali yang jadi kewajiban kita untuk diperbaiki ya. Dan jangan gibah. Nah, rasanya lebih enak gitu buat aku cocok kalau belajar, direnungkan, ditafakuri dan berusaha diamalkan. Nah, Al-Quran itu jadi kerasa hadirnya gitu. Selain juga diusahakan ada teman yang kalau bisa semalam tuh 1 juz katanya. Kalau tahajud tuh ya pakai Quran saja, pakai mushaf. Itu yang diajarkan oleh teman-teman. Walaupun belum bisa maksimal mengamalkannya. AA, terakhir mohon dengan sangat kalau memimpin doa untuk peserta maghrib pengaji online. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits, ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Ya Allah, cahayai hati kami dengan Al-Quran. Mudahkan. Amin ya Allah. Amin. Sinyal dari Agim. Amin. Nyambung ya? Aku putus. Putus ya? Iya. Baik, ada yang Sinyal. sinyal kurang bagus dan kebetulan AA minta waktu sampai AAS menyediakan waktunya sampai jam 18.55. Jadi sebelum adzan mengakhiri kegiatan ini, jadi mohon maaf kepada semuanya. Tapi kita tadi doakan oleh AA untuk kebaikan kita semua. AA yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, atas tausiahnya yang tentunya menyentuh hati kita, menginspirasi kita untuk berbuat lebih baik lagi, terutama dalam meluruskan niat kita dalam berbagai hal. Tiada lain dalam rangka niatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah pada Allah. Luruskan niat kita, sempurnakan ikhtiar kita, usaha kita. Kalau sudah sempurna, sudah maksimal ikhtiar kita, tinggal kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya. Dan saya senang sekali tadi dapat ilmu yang luar biasa dari AA berkaitan bagaimana kita jangan sekali-kali menyimpang dari niat kita. Dan rumus dari AA yang seringkali kita dengar dalam rangka merubah diri kita ada 3M, mulai dari diri sendiri, ibda binafsik, mulai dari hal yang paling kecil kita robah, dan mulai sekarang juga mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup ada di alam dunia ini, karena kita semua pada akhirnya akan meninggalkan alam dunia ini, akan mati, akan hidup di alam akhirat selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Setelah mati, masuk ke alam barzah, alam kubur, nanti masuk ke alam akhirat selama-lamanya. Sudah jelas di Quran dinyatakan. Dan mudah-mudahan kita semua betul-betul bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan oleh Agim, baik berkaitan dengan surat Al-Ma'un yang terakhir, bagaimana kita senantiasa memperhatikan anak yatim, senantiasa memberi makan bagi fakir miskin, dan kita tidak menjadi bagian orang yang melalaikan sholat. Jadi hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini masih berikan kesempatan untuk masuk lagi. Maaf tadi sinyalnya Terima kasih. Putus tadi ya. Iya. Iya putus Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan bisa ikut lagi dalam kajian ini ya. Makasih Ustadz Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat panjang usianya. Sehat selalu, ya, panjang usia, dibedahkan urusan. Terima kasih Assalamualaikum. Ya, amin. Jazakallah. Waalaikumsalam. Baik, sudah Isya. Besok kita akan kembali maghrib mengaji. Mudah-mudahan terus ada perbaikan. Ada continuous improvement. Perbaikan terus-menerus dalam bacaan kita. Dalam tajwidnya, makhrijul hurufnya, panjang pendek dan sebagainya. Kita sama-sama belajar.
Sekali lagi, sama-sama belajar. Pasti ada kekurangan, pasti banyak kelemahan, tapi kalau tidak belajar, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada perbaikan. Belajar, menyempatkan waktu secara khusus. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.